bahwa sesungguhnya Hatim Al-Asam kana min ashabis Syakikil Bakhli, sesungguhnya dia adalah salah seorang daripada sahabatnya Syakik Al-Bakhli. Dalam suatu hari Syakik Al-Bakhli ini bertanya kepada Hatim Al-Asam, mundu 30 sanatan ma hasalta fiha, duhai Hatim, engkau telah mengikutiku sudah kurang lebih 30 tahun, maka selama 30 tahun itu apa yang kau dapat dariku? Hatim Al-Asam pun mengatakan, hasaltu tamanina fawaida minal ilmi, yang telah aku dapatkan darimu ada kurang lebih 8 faidah. Jadi dia menyimpulkan dari semua ilmu yang dia dapat daripada Syakik tadi, dia menyimpulkan ada 8 faidah yang sangat penting yang telah aku pelajari dari lisan dan pengamalanmu, duhai Syakik. Dan 8 fawaid ini sesungguhnya cukup bagiku. Sesungguhnya aku berharap keselamatan berada dalam khulasah wan najati fiha, berada dalam 8 faidah tersebut. Faqala Syakik, maka Syakik berkata, gurunya tadi berkata, mahia, apa 8 itu? Faidah yang pertama, anni nadartu ilal khalqi faraitu falikulli minhuma mahbuban. Sesungguhnya kata Hatim Al-Asam, aku melihat anni nadartu ilal khalqi, aku melihat seluruh makhluk-makhluknya Allah, faraitu, maka aku melihat dan memandang mereka, falikulli minhum, dan tiap-tiap dari mereka mahbuban wa ma'syuqan. Ada orang yang mereka rindukan, ada orang yang mereka cinta. Jadi setiap makhluk pasti memiliki orang yang dia cintai. Setiap makhluk pasti memiliki orang yang dia rindukan. Dan aku melihat bahwasanya sebagian dari kesayangan, kecintaan seseorang kepada makhluk, menemaninya, orang yang dia cintai itu menemaninya pada saat dia sakit saja, pada saat dia butuh saja. Kemudian dia meninggal dunia, orang yang mencintai dia hanya mengantarkannya sampai ke kuburan saja. Maka ketika kubur itu ditutup, maka dia tidak pernah menemani daripada orang yang dia sayang ke dalam kuburnya. Faridan wahidan, satu persatu di antara mereka, wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, maka dia tidak menemaninya masuk ke dalam kubur, minhum ahadan, salah satu di antara mereka. Fatufakkartu, maka aku pun berfikir, kata Hatim bil Asam, fakultu, maka aku mengatakan, afdalu mahbubun mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, daripada sesuatu yang harus kau cintai adalah sesuatu yang bisa menemanimu masuk ke dalam kubur. Itu yang pantas kau cintai, karena pada saat di kubur itulah saat-saat genting untuk membutuhkan teman, karena seseorang sendirian di kuburnya, gelap gulita, dia diciumkan ke tembok kuburnya, tidak ada karib kerabat, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada teman, tidak ada, semua tidak ada. Sehingga yang patut aku cintai adalah sesuatu yang bisa menemaniku di kubur. Wa yu'annisuhu fihi fama wajadtuhu ghairal a'malis shalihah, maka aku dapati tidak ada sesuatu apapun yang bisa menemaniku di dalam kubur kecuali amalan shalihah. Kau punya kekasih, mau tidak kekasihmu menemani kau di dalam kubur ketika kau mati? Hah? Tidak mau. Cuma memang ada beberapa perbedaan. Ketika seorang istri ditanya, mana yang kau mau, kau yang mati duluan atau suamimu yang mati duluan? Semua perempuan mengatakan suami yang mati duluan. Dan aku mau lebih panjang umur, aku mau lebih ini dan itu. Tapi setiap suami ketika ditanya, kau mau pilih mana, kau yang mati duluan atau istrimu yang mati duluan? Kata-kata suami memilih, lebih baik saya yang meninggal duluan. Nah, kemudian kata Hatim Al-Asam, litakuna li sirajan fi gabri, karena amal soleh itu bisa menjadi suatu penerang untuk kuburku, wa tu'annisahu fihi wa la tatrukani faridan. Maka amal soleh itu apabila aku cintai, aku sayangi, artinya ketika kita cinta dengan amal soleh, maka sesuatu yang kita cintai akan mendatangkan suatu kebahagiaan dan kegembiraan apabila kita melakukannya. Amal soleh itu adalah suatu pekerjaan, amal soleh itu adalah suatu kegiatan yang harus kau cintai, yang harus kau sayangi. Apabila kau melakukan pekerjaan tersebut, maka itu mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu, maka itu akan mendatangkan kesenangan untuk dirimu. Dan ketahuilah, inilah kesenangan yang hakiki, bukan cinta kepada makhluk yang tidak mau menemanimu di kubur. Kalau seandainya puncak kecintaanmu kepada makhluk itu lebih tinggi daripada segala-galanya, kayak suatu contoh deh, atau apabila orang sudah tenggelam cinta kepada Allah, apabila orang sudah tenggelam rindu kepada Allah, maka ketika Allah mentakdirkan dia, mau dia itu takdir baik, mau dia itu takdir buruk, dia tetap cinta, dia tetap senang, dia tetap bahagia. Kenapa? Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah tenggelam kecintaannya kepada Allah. Dia sudah merasakan bagaimana kebahagiaan bagi orang-orang hamba. Setiap mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dia akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, begitu juga ketika kau mencintai amal soleh.
Ketika kau mencintai daripada perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah, Allah sayang dengan engkau. Ketika Allah sayang kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kasih sayangnya, keberkahannya kepada hamba yang cinta kepada amal soleh. Dan engkau yang memiliki cinta kepada amal soleh, maka pasti bahagia ketika melakukan amal soleh tersebut. Beralihlah cinta kita kepada amal soleh. Karena kenapa? Amal soleh itu selalu melibatkan Allah. Libatkan Allah setiap daripada urusanmu, maka kau akan senang. Libatkan Allah daripada setiap gerak-gerikmu, maka kau pasti akan bahagia. Apabila kau meninggalkan Allah dalam setiap urusanmu, tidak ada jaminan seorang hamba tersebut mendapatkan ketenangan di dunia. Akan tetapi ketika kau melibatkan Allah dari setiap urusanmu, maka pasti kau akan bahagia. Maka renungkanlah kata-kata tersebut. Jangan hanya sekedar lewat begitu saja. Karena kenapa? Ketika dia lewat begitu saja tidak akan mendatangkan suatu manfaat untuk diri kita. Akan tetapi apabila setiap bahasa yang disampaikan, setiap ilmu yang dikaji, setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi bahan renunganmu, maka pasti kau tahu arah mana kau akan jalan, kemana tujuanmu, kemana kau harus kembali. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut terang menderang jalan untuk datang dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 8. Adapun faedah yang kedua, inni ra'aitu khalqi yaqtadiruna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Sungguh aku melihat orang-orang yaqtaduna itu senantiasa selalu menuruti dan menunaikan daripada hawa nafsunya dan bersegera memenuhi daripada segala keinginan hawa nafsunya. Sementara ketika aku melihat daripada orang-orang yang seperti ini, aku teringat dan merenung daripada salah satu daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsi 'anil hawa, dan menahan diri daripada hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Maka siapa orang yang selalu dan senantiasa takut kepada kebesaran Allah dan dia menahan dirinya daripada hawa nafsunya, itu pertanyaan. Jawabannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, dan sungguh surgalah tempat tinggalnya. Maka daripada itu kata beliau, fatayaqqan annal qur'ana haq, dan aku yakin bahwasanya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu hak, benar adanya. Mungkinkah Allah itu berdusta atas penyampaiannya? Mustahil bagi Allah itu berdusta, mustahil bagi Allah itu berbohong. Tapi kita ini kadang lebih percaya dari kerjaan kita daripada ayat-ayat Allah. Kita lebih percaya daripada bosnya kita daripada Al-Quran. Kita lebih percaya daripada gaji dunia daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak hawa nafsu tersebut dihilangkan dari hati dan sanubari? Tidak bisa. Tapi bagaimana kau jadikan hawa nafsu itu mengikuti kemauanmu, bukan kau yang mengikuti hawa nafsu. Kemauanmu apa? Mendapatkan ridhonya Allah, taat patuh atas aturan Allah. Maka ketika kau jadikan hawa nafsu tersebut mengikuti keinginanmu, maka hawa nafsu tersebut akan patuh kepada Allah.